Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takbir dari Prodi MPI 3 nomor urut 19. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai fikih ibadah atau di dalamnya itu terdapat materi mengenai puasa. Di sini kami diminta untuk menjelaskan apa itu sebenarnya fikih puasa. Karena ini adalah sebagai pengganti final kami. Kami diminta untuk menjelaskan beberapa materi, kemudian kita upload ke YouTube. Ini adalah sebagai nilai final kami, karena kami tidak bisa melaksanakan final di kampus dikarenakan terjadinya wabah COVID-19. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan dan juga jasmani yang cukup untuk membuat video ini. Karena Allah adalah Maha Pemberi segala rezeki dan nikmat yang ada di dunia ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan salawat serta salam kepada bimbingan dan junjungan kita yang kita ketahui, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang dan benderang ini. Maka dari itu saya akan menjelaskan mengenai puasa. Di sini saya akan bertanya, apa sebenarnya puasa? Jika Anda mengatakan bahwa puasa hanya menahan hawa nafsu ataupun menahan lapar, itu salah besar. Karena di sini puasa itu dalam bahasa Arab disebut dengan saum, yang maknanya adalah menahan. Apa maksud dari kata menahan ini? Kata menahan ini artinya yaitu menahan diri dari rasa lapar, haus, dan juga hawa nafsu. Karena setiap manusia itu pastinya tidak bisa lepas dari hawa nafsu, makan dan minum. Ketiga ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Puasa bisa diartikan sebagai ibadah yang sangat manjur untuk kesehatan. Karena dalam berpuasa kita bisa mengontrol pola makan kita, dari yang makanan manis sampai pun yang berlemak, sehingga kita dapat menguranginya dalam puasa. Di sini puasa memiliki keutamaan yang paling penting diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya yang berpuasa. Yang pertama yaitu bau mulut disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya ini? Allah menyukai bau mulut orang yang berpuasa daripada orang yang tidak berpuasa. Bayangkan betapa Allah menyukai orang yang berpuasa, lantas mengapa kita tidak berpuasa? Dan yang kedua yaitu doanya mustajab. Apa artinya? Ketika kita berpuasa, ketika kita melaksanakan ibadah lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa kita akan dimustajab oleh Allah, akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang kita bersungguh-sungguh untuk berdoa, melakukan ibadah dan lain-lain, sehingga Allah mampu mengabulkan doa yang kita minta. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan dua kebahagiaan. Apa maksud dari dua kebahagiaan ini? Dua kebahagiaan itu yang dimaksud yaitu saat berbuka puasa dan juga kebahagiaan saat bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu maksudnya? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yaitu ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Betapa nikmatnya kita setelah melaksanakan puasa, kemudian kita berbuka dengan yang manis, Masya Allah. Kemudian kita melanjutkannya dengan ibadah yang lain seperti sholat tarawih, sholat isya, maghrib, dan lain-lain. Selanjutnya itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud dari ini? Ketika orang berpuasa, ketika orang melaksanakan ibadah puasa, jika dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang berpuasa daripada orang yang tidak berpuasa. Selanjutnya, menjadi orang yang bertakwa. Apa maksudnya ini? Menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, berarti kita sudah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan apa artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjalankan ibadah puasa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya itu mendapatkan pahala khusus. Apa itu pahala khusus? Di sini maksud dari mendapatkan pahala khusus yaitu saat kita berpuasa, saat kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita mendapatkan pahala yang berbeda dari pahala-pahala dari hari-hari yang lainnya. Karena di dalam berpuasa ini, di dalam bulan puasa ini, setiap umat, setiap golongan, setiap umat yang ada di seluruh dunia berbondong-bondong untuk mencari yang namanya amal ibadah untuk dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Karena setiap manusia pasti akan mati, tidak ada yang kekal. Maka dari itu, umat Islam, umat manusia berbondong-bondong untuk mencari amal sebanyak-banyaknya di dalam bulan puasa ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam puasa. Di sini menurut ulama membagi puasa menjadi 4 macam hukum, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang pertama yaitu puasa wajib. Artinya puasa ini benar-benar diwajibkan untuk dikerjakan, jika tidak maka akan berdosa. Maksudnya ini adalah puasa fardhu ain. Puasa ini betul-betul harus dilaksanakan. Karena tidak dilaksanakan maka kita akan mendapatkan dosa. Dan Allah tahu bagaimana cara membalas orang-orang yang tidak berpuasa dan membalas orang-orang yang berpuasa. Di sini ada 4 contoh puasa wajib. Yang pertama yaitu puasa pada bulan Ramadan, puasa ada Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah ini adalah puasa yang kita kerjakan mendapat pahala atau amal. Kemudian jika kita tinggalkan tidak apa-apa. Contohnya yaitu puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian yang ketiga yaitu puasa haram. Mengapa dikatakan haram? Karena di sini jika kita mengerjakannya, kita akan mendapatkan dosa. Jadi lebih baik kita tidak melaksanakan puasa tersebut. Di sini ada 4 puasa haram. Menurut kategorinya yaitu puasa tanggal 1 Syawal, puasa tanggal 10 Zulhijjah, puasa tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, puasa tanggal Wisal atau puasa pada hari yang tidak ditentukan. Kemudian puasa makruh. Apa sebenarnya maksud dari puasa makruh ini? Puasa makruh ini artinya yaitu apabila dikerjakan tidak apa-apa, tapi tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu puasa pada hari Jumat saja. Selanjutnya, saya telah merangkum di sini beberapa syarat ketika orang yang berpuasa. Yang pertama itu syarat wajib puasa. Ada 4 yaitu muslim, balik, berakal, mampu berpuasa. Apa maksud dari muslim? Tidak mungkin orang Kristen melaksanakan puasa, sedangkan mereka itu tidak mengerti apa sebenarnya itu puasa. Mungkin mereka tahu akan tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian balik. Balik artinya itu umur, pokoknya anak-anak yang sudah disunat bisa dikatakan balik karena dia sudah bersuci namanya. Kemudian yang selanjutnya itu berakal. Maksud dari yang syarat wajib yang keempat, yang ketiga ini berakal, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berakal melaksanakan salat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji, melaksanakan wudhu. Tidak mungkin orang yang tidak berakal bisa melaksanakan ibadah tersebut, karena setiap ibadah itu perlu diakali, perlu adanya akal, perlu adanya pikiran untuk menahannya. Selanjutnya itu mampu berpuasa. Maksud dari mampu berpuasa ini karena setiap orang itu pasti tidak bisa ditentukan bagaimana kondisi tubuh
puasa kita bisa dikatakan sah. Yang pertama itu muslim, sudah dijelaskan tadi. Yang kedua berakal. Nah ini suci dari haid dan nifas. Maksud dari ini, setiap wanita itu pasti akan datang namanya hari spesial bagi mereka. Jadi mereka tidak dianjurkan untuk berpuasa pada hari itu karena mereka telah mengeluarkan yang namanya darah dalam tubuh mereka. Yang keempat yaitu mengetahui waktu puasa. Ya, setiap orang harus mengetahui waktu puasa. Tidak mungkin mereka akan berpuasa terus menerus tanpa tahu kapan berbuka dan kapan untuk imsak. Selanjutnya itu rukun puasa. Di sini yang pertama yaitu niat. Niat. Saya tanya kepada kalian, apakah kalian berniat sekali untuk berpuasa? Apakah tahun ini kalian niat untuk puasa? Ya, mungkin dalam diri kalian pasti ada yang namanya niat untuk berpuasa. Niat itu bukan diucapkan oleh mulut, akan tetapi diucapkan oleh hati nurani. Dan kemudian akal yang melaksanakannya untuk berpikir bagaimana cara kita untuk bertahan saat berpuasa. Niat ini bukan hanya diucapkan dalam kalimat atau lisan, akan tetapi niat puasa ini betul-betul dari dalam hati. Dan untuk menggerakkan tubuh itu harus ada yang namanya niat, karena tidak ada niat yang tidak baik. Yang kedua itu imsak atau menahan. Artinya menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti makan dan minum. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari berbuka puasa. Di sini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu, dan makanlah minuman hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Surah Al-Baqarah 100.